Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, Abu Abdullah Al-Jadali mengatakan, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang kepribadian Nabi SAW. Ia menjawab, beliau bukan orang yang suka berkata-kata buruk, bukan pula suka bikin ucapan buruk, bukan suka bikin gaduh di pasar, dan tidak membalas keburukan orang kepadanya dengan keburukan yang sama, malahan memaafkan. Itulah salah satu sifat Rasulullah SAW di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustadz Umar Yusuf M. Sos, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam. Balas kejelekan dengan kebaikan. Luar biasa Ustadz. Kalau melihat dari sifat Rasul memang sungguh sangat sempurna, dan itu menjadi tauladan buat kita semua sebagai umatnya yang kelak kita ingin mendapatkan syafaatul uzma. Tetapi ketika orang dalam hal ini mendapatkan kejelekan, pasti terbesit bagi orang-orang yang belum sabar ingin membalasnya dengan kejelekan juga, dan bila perlu lebih, ya, seperti itu. Bagaimana sikap kita seorang muslim yang baik tentu saja menyikapi pribadi baginda Rasulullah SAW? Baik, yang jelas berbicara Nabi itu berbicara kesempurnaan, ya, kesempurnaan ajaran Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang mengutak-ngatik ajaran Islam, menambah ajaran Islam atau mengurang-urang ajaran Islam, itulah dinamakan ahli bid'ah. Karena Islam itu tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah, gitu ya, karena sudah sempurna. Tema ini berat sebenarnya, untuk umat Muhammad. Untuk umat Rasulullah SAW, karena apa namanya, orang itu siapnya dipuji tapi tidak siap dikritik, gitu. Itu fitrah biasanya, gitu. Jadi dikritik tidak siap, jadi siapnya itu hanya dipuji. Balas kejahatan dengan kebaikan. Ini perlu apa namanya, ya, perlu pemahaman yang dalam, gitu ya, pemahaman yang dalam untuk memposisikan diri orang yang memiliki sifat seperti ini, gitu. Kenapa Nabi Rasulullah SAW ada proses pembelahan dada, artinya pembersihan, gitu ya. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Karena Nabi kan bahasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu diutus untuk seluruh alam, gitu. Karena untuk seluruh alam maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan segala-galanya, gitu. Makanya kalau bahasa Nabi itu kan ummati, umatku. Kalau Nabi Ibrahim dzurriyyati, keturunanku, gitu ya. Wa min dzurriyyati itu kan bahasa Nabi Ibrahim, gitu. Sementara Rasulullah ummati, umatku. Artinya kalau keturunan Ibrahim itu bisa dilihat di Ma'rifatur Rasul, itu keturunannya lahir dari istri pertama dan kedua. Nah, dari kedua itu melahirkan para nabi, gitu. Dan yang terbanyak itu adalah keturunan dari Ishak, gitu ya. Itu wa min dzurriyyati, dan terbukti oleh Allah itu dikabulkan, melahirkan keturunan pengganti para nabi dan rasul, gitu ya. Tapi ketika Rasulullah lahir dari istri yang kedua itu, dari Ismail lahir nabi kesananya itu, bahasa beliau ummati, umatku, artinya untuk seluruh umat, gitu ya, seluruh umat. Nah, dari sekian sifat-sifat Nabi yang sangat mulia, ini ada satu sifat ini, gitu ya. Beliau jarang membalas kejahatan dengan kejahatan, gitu ya, tapi lebih mengedepankan kebaikan-kebaikan, gitu ya.
Nah, tentunya ini kalau kita melihat di dalam surah surah Fussilat ya, tentang tema ini gitu ya. Dan sering dilakukan oleh Nabi, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah ya. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik kan gitu. Sehingga orang-orang yang ada permusuhan denganmu serta merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Ada kalanya mungkin di kehidupan sehari-hari sering mengalami dia melakukan kejahatan tapi dia diterima dengan kebaikan. Akhirnya hidayah bekerja gitu ya. Hidayah bekerja, soalnya kalau hidayah Allah sudah bekerja tidak ada orang yang mampu menghalangi gitu ya. Akhirnya dia kebalikan jadi berbuat baik gitu. Atau contohlah jangan jauh-jauh sejarah Umar bin Khattab gitu kan. Umar itu kan ditakuti kawan dan lawan gitu. Tapi kenapa dia jadi pembela Muhammad gitu kan. Jadi pembela Muhammad. Ini sejarahnya kan begitu. Dia mau mencari Nabi, kemudian adiknya sendiri yang menjadi pengikut Nabi, kemudian sampai ditempeleng gitu ya. Maka disitulah hidayah Allah bekerja. Hidayah Allah bekerja, pedangnya jatuh gitu kan, kemudian dia melanjutkan mencari Muhammad ya, mencari Rasulullah. Ternyata Nabi Muhammad dan para sahabat sedang berada di Dar Al-Arqam gitu. Dar Al-Arqam ini tempat berkumpulnya para nabi dan para sahabat ya, di rumah Al-Arqam. Kemudian dari luar ketuk-ketuk pintu, ngetuk pintunya bukan pelan-pelan, dor gitu kan. Kemudian kata yang di dalam, siapa di luar? Saya Umar gitu. Ternyata itu takut di dalam gitu. Tapi ada satu lawan Umar yaitu Hamzah gitu ya. Biar aku yang membuka pintu gitu ya. Aku lawannya kan gitu ya. Nah, ketika dibuka apa yang terjadi? Kemudian dia lari menghampiri Nabi, kemudian bersahadat kan di situ. Maka orang yang ada di situ takbir semua gitu kan. Artinya apa? Bisa jadi ini doa Nabi, karena Nabi pernah berdoa, ya Allah masukkanlah satu Umar di antara dua Umar. Maka Umar bin Khattab lah yang masuk ke dalam Islam. Ini sebenarnya kekuatan doa, gitu ya, kekuatan doa. Artinya kebaikan itu, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain itu bisa menjadi kebalikannya. Itu sejahat sampai iblis pun kan tahu tentang Umar gitu kan. Tapi akhirnya dia menjadi seorang yang luar biasa kan, Umar bin Khattab ini. Nah, kemudian ada juga nih sebuah dalam surah Asy-Syura ya, ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha faman afala wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Nah, kalau ini ada makna yang dalam. Jadi suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, tetapi barang siapa memaafkan, nah ini kan pengecualian. Barang siapa yang memaafkan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah gitu kan. Memang dalam Islam ada kisos gitu ya. Jadi wal juruhal kisos gitu. Luka ya dibalas dengan luka gitu ya. Kecuali dimaafkan kan. Kalau dimaafkan kan tidak harus dilukai kan begitu. Nah, kurang lebih seperti itu terkait ini. Baik, ketika berbicara Nabi dan sifat-sifatnya, kemudian perilaku para sahabat, yaitu kata orang awam ya itu Nabi sih, yaitu sahabat sih. Kami kan manusia biasa. Nih, tentu saja sedikit saja dilukai, apalagi dengan kata-kata kotor saja dia memaki-maki, hati ini terasa sakit. Nah, seperti itu. Mungkin pantaslah bagi orang-orang yang belum kuat perilaku akhlaknya itu, dengan segera dia ingin membalas. Ketika orang lain berbuat jahat akan membalas kejahatan. Ketika orang lain lebih sadis, dia lebih sadis lagi. Nah, itu tentu ada hal yang menyangkut akhlakul karimah yang dicontohkan Rasul yang harus kita pelihara, Ustaz ya. Ya, karena bagaimanapun juga kesempurnaan yang harus patut kita contoh itu hanya Rasulullah SAW. Kita sebagai manusia biasa, apa upaya-upaya kita supaya mampu menjadi pribadi pemaaf bagi orang lain? Ya, jadi sekali lagi tema ini memang berat ya.
berat bagi yang berat gitu ya. Karena ini berhubungan dengan apa ya? Dengan kolbu seseorang gitu ya, dengan kolbu seseorang, bahwa fitrah manusia itu ya, fitrah manusia itu ingin dihormati, ingin dihargai, tidak mau kalah dan sebagainya. Itu fitrah manusia. Apalagi misalnya dia harus membalas kebaikan ketika seseorang sudah melakukan kejahatan gitu kan. Mungkin orang-orang yang tidak memiliki agama itu akan berpikirnya ke sana, sampai terjadilah balas dendam misalkan, kemudian sampai membunuh gitu ya, sampai kepada terjadi konflik dan sebagainya. Itu satu kondisi di masyarakat yang pemahaman agamanya masih perlu diperbaiki ya, seperti itu. Jadi untuk menjadikan dia memiliki sifat-sifat yang seperti itu agak berat gitu ya, agak berat. Kecuali orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan para ustadz misalnya, atau sering membuka channel-channel YouTube yang edukatif gitu kan. Apalagi yang berhubungan dengan kolbu, berhubungan dengan batin gitu ya, berhubungan dengan bagaimana nih yang kondisi saat ini gitu ya. Saat ini kan sensitif gitu. Jadi kenapa sensitif? Karena sekarang medianya kan berbeda gitu ya. Sekarang ada hal yang menarik. Terjadi konflik, terjadi permusuhan itu di dunia maya gitu kan. Di dunia maya, di WA-nya gitu kan, dan sebagainya, atau di YouTube atau di mana, itu terjadi degradasi gitu ya. Terjadi degradasi yang ujung-ujungnya itu adalah kepada permusuhan. Itu tidak hanya di masalah-masalah yang umum, tetapi di dalam masalah beragama pun seperti itu, apalagi yang berbeda pemahaman gitu ya. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Kalau memang Allah menganjurkan wal afina aninas ya, kita harus menjadi pemaaf bagi manusia itu sendiri. Ketika berbicara pendengar pemirsa, Nabi SAW bukanlah orang yang biasa mengucapkan kata-kata jorok, buruk, bukan mengutuk, dan bukan pula tukang caci maki. Ini diriwayatkan hadis Muslim dari Anas. Mungkin kita masih ingat cerita Nabi pulang dakwah itu diludahi. Betul. Setiap subuh. Malah dilempari ya, dilempari sampai berdarah. Ini kalau kita berdakwah saat ini rasanya tidak akan ada ya yang berani meludahi. Sekarang mah dilempari amplop, Pak. Ya itu. Jadi dulu dilempar batu, Rasul membalas dengan tahu, dengan bolu, kurang lebih kalau seperti itu. Nah, tentu memang berat. Ini kembali lagi, memang ini termasuk sifat tingkatan akhlak yang betul-betul hati kita harus terjaga benar. Nah, walaupun berat, memang ini pribadi yang luar biasa menjadi pemaaf bagi orang lain. Namun batasan-batasan maaf mana nih yang ketika kita menjadi pemaaf kita juga harus membalas kebaikan walaupun padahal orang itu jelek. Cina kan sabar ge aya batasna cina. Jadi seperti itu juga sering diungkapkan oleh orang termasuk kita sendiri, Ustaz. Seperti apa, Ustaz? Baik. Saya mengingat-ingat hadis ketika SMA, Ustaz. Ya. Mudah-mudahan tidak salah nih. Inna syarron nasi yaumal qiyamati manzilatan man tarakahu aw wada'uhan nasu ittiqau fahsyih. Mudah-mudahan betul ya. Inna syarron nasi yaumal qiyamati, sesungguhnya di hari kiamat nanti ada sekelompok manusia yang dijauhi oleh manusia yang lain. Inna syarron nasi yaumal qiyamati manzilatan man tarakahu awaddawan nasu ittiqau fahsyih. Kenapa dijauhi? Karena takut akan kejahatannya selama di dunia. Gitu ya. Di akhirat saja dijauhi. Padahal kan sudah beda lagi alamnya gitu ya. Berarti ketika di akhirat orang itu akan faham, akan tahu si A ini dulu jahat nih,
Si A kejahatannya sampai misalnya mengganggu masyarakat kejahatannya, sampai di akhirat oleh sekelompok manusia itu dijauhi karena takut akan kejahatannya. Tapi makna yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa orang yang perilakunya melakukan kejahatan gitu ya, melakukan kejahatan itu pasti akan dijauhi sama orang lain. Saya yakin gitu ya. Dalam sebuah masyarakat dia misalnya tukang amok gitu ya, tukang popolotot gitu ya, sampai tidak nyaman masyarakatnya, bisa jadi orang itu akan dijauhi, gitu, akan dijauhi. Nah, dan itu adalah bagian dari sifat manusia. Tetapi karena Islam itu mengajarkan tentang anfa'uhum linnas gitu ya. Jadi memberikan maaf kepada semua manusia ya, kepada sesama manusia, itu yang harus dipegang oleh seorang muslim gitu kan. Karena seorang muslim itu akan berbeda dengan yang bukan muslim, karena muslim itu diajarkan tentang akhlakul karimah gitu ya. Nah, seperti tadi Nabi setiap subuh gitu ya mau ke masjid dilempari oleh orang Yahudi dengan kotoran gitu ya. Tapi suatu hari kata Nabi, kenapa nggak ada yang lempar lagi ya? Gitu ya. Ternyata ada kabar sakit gitu kan. Maka orang yang pertama menengok itu adalah Nabi. Maka ketika itu orang Yahudi masuk ke dalam Islam. Jadi masuk Islam itu bukan dipaksa, tetapi karena akhlak, karena ditengok oleh Rasulullah SAW. Apakah Nabi itu ketika ketemu, kamu minta maaf ke saya? Enggak, Nabi itu ya. Cuma dengan akhlak ya. Nah, dengan akhlak orang mampu menerjemahkan. Nah, untuk menerjemahkan pesan-pesan Nabi dalam bentuk akhlak ini memang agak berat gitu kan, agak berat. Tetapi paling tidak kan kita bisa melakukan, karena yang memberikan hidayah perubahan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kita mah harus berbuat baik aja lah gitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kan manfaatnya banyak gitu ya. Bisa misalnya tolong menolong, bisa di situ ada tempat konsultasi, manfaatnya banyak lah, tidak hanya masalah materi aja kan gitu. Ingat petuah orang tua kan, ketika kita teh sebenarnya tong sarwana cina gitu. Jadi tong sarwana itu orang lain marah, kita jangan sama marah. Justru kita lebih dulu mending cicing. Ya, ini banyak petuah-petuah seperti itu yang sangat masyhur orang tua dulu ya. Jadi akhirnya dengan sikap kita seperti itu maka amanlah dari permusuhan, dari percekcokan yang tidak diharapkan. Tentu ini juga menjadikan bagian dari yang diajarkan Nabiullah Muhammad SAW. Kembali lagi bahwa pesan-pesan baginda Rasul tentang akhlak itu memang luar biasa. Ketika tadi Ustaz sampaikan bahwa memang kebanyakan ketika orang berperilaku jahat itu sudah pasti dijauhi. Tetapi bagaimana ketika upaya kita luar biasa, orang jahat itu kita dekati sampai akhirnya dia mendapat pertolongan taufik hidayah agama. Dan itu juga tidak mustahil ya. Orang dengan kebaikan sehingga kembali malu dengan atas apa yang dia perbuat terhadapnya, sehingga berbalik-balik karena hidayah juga pertolongan Allah. Betul ya. Iya, seperti itu Ustaz. Iya. Jadi ada hadis ya kalau lupa saya. Hidayatullah bil kasabi la bil ilham. Jadi hidayah Allah itu dengan perbuatan bukan dengan ilham ya. Gini. Dakwah itu kalau di masjid itu sebenarnya tantangan dakwah sedikit di masjid itu. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang sudah baik gitu ya. Tetapi kalau dakwah ke anak-anak yang ada di jalanan tuh ya, yang pakai anting dan sebagainya, kita dakwah, kita melakukan sesuatu, maka hidayatullah bil kasabi la bil ilham, hidayah Allah itu dengan perbuatan bukan dengan ilham. Berarti di situ tanggung jawab dakwah kepada mereka itu harus masuk. Dan yang sangat tepat dakwah itu adalah ke situ gitu ya. Karena kalau di masjid mungkin perubahannya itu dari ilmu pengetahuan jadi bertambah, sementara di jalanan itu
perubahan dari segi akhlak, perubahan dari segi perilaku dan lain sebagainya. Nah makanya ada sekarang kan pemuda hijrah. Itu pemuda hijrah itu kan pemuda-pemudanya macam-macam gitu ya. Ada yang dari sini, dari A, dari B, dari C, itu sangat bagus sekali gitu. Tinggal itu dikelola dengan selanjutnya tahapan bagaimana memberikan pemahaman Islam yang kafah gitu ya, bukan yang parsial. Karena ada juga misalnya doktrin-doktrin Islam yang disampaikan secara parsial sehingga melahirkan generasi-generasi yang radikal gitu ya. Ini hati-hati gitu ya. Karena ada gitu kan, hanya menyampaikan doktrin ayat Al-Quran sepotong-sepotong. Ini berbahaya sehingga lahirlah aliran-aliran sesat misalnya. Tapi untuk merekrut para remaja yang seperti itu perlu dengan pendekatan ya. Pendekatan sosiologinya itu harus dipakai. Bahkan ya kaulan layyinanya dipakai gitu ya. Jadi bahasa lemah lembutnya itu harus dipergunakan. Nah, begitu. Baik, ketika pesan ulama, hendaklah kita jangan membalas keburukan dengan keburukan, karena itu akan mendatangkan kesedihan. Balaslah segala sesuatu yang kita alami dengan kebaikan, agar yang muncul adalah kebahagiaan. Hal tersebut mudah dikatakan, tapi memang sulit atau susah bagi orang yang belum siap. Tetapi ada ini tadi ketika kita itu tuh benar, ketika kita membalas orang sombong dengan sombong. Nah, ada yang bilang seperti itu. Apakah hal tersebut juga berlaku bagi akhlak yang mulia? Balas saya dah sombong lah, sombongan dia gitu. Pelitan dia. Nah, itu memang jadi pembicaraan bagi orang-orang yang bisa jadi ya awam mungkin ya, seperti itu. Jadi ada hadis apa ya? At-takabaru lil mutakabiri sodakoh kan ya. Jadi sombong kanu sombong teh sodakoh. Kira-kira ini kita lihat hadisnya. Apakah hadisnya sahih? Apakah hadisnya ahad? Apa hadisnya doib atau matruk? Karena hadis itu macam-macam gitu kan. Betul. Karena kenapa? Karena yang saya pahami yang berhak sombong itu adalah Allah. Karena Allah al-mutakabbir ya. Ya tiba-tiba ada itu sombong kanu sombong teh sodako. Nah ini perlu dikaji ulang nih gitu betul. Dan manusia tidak berhak memiliki sifat sombong gitu ya. Karena itu sifat Allah ya. Betul, karena itu sifat dari Allah. Kalau Allah berhak sekali untuk bersikap sombong gitu ya. Nah, ini perlu dikaji. Apalagi kalau dikorelasikan dengan materi-materi dakwah gitu ya. Bagaimana cara dakwah kepada orang yang sombong. Ini kan bisa dilihat bagaimana sombongnya Fir'aun gitu kan. Fir'aun itu kan mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi gitu. Tapi Rob di sini artinya akulah pemegang kekuasaan yang paling tinggi. Maka karena sudah melampaui batas, maka Allah memerintahkan Musa, ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha gitu kan. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Melampaui batas itu salah satunya ana rabbukumul a'la. Ya, dia merasa sombong dengan kekuasaannya. Nah, makanya kalau ada yang penguasa yang sombong, ya kirim aja para ulama. Artinya gini, sombong itu tidak berhak dimiliki oleh manusia lah gitu ya. Betul. Karena itu punya Allah gitu ya. Punya Allah. Kalaupun misalnya ada orang yang sombong, ya itu yang harus didakwahi gitu ya. Karena Nabi Musa mampu mendakwahi Fir'aun walaupun pengakuan Fir'aun terhadap Tuhan Musa di lautan, tapi tidak diterima kan seperti itu. Memang betul Tad. Jadi bahwa sombong itu adalah hak Allah, pantas mensombongnya. Dan kita juga kenapa kita tidak boleh melakukan kejelekan? Memang upaya agama kita juga bukan diperintahkan untuk jadi umat yang jelek, tetapi menjadi umat yang baik dan menjadi umat yang rahmatan fil alamin ya, seperti itu. Pendengar dan pemirsa tentu bukan susah ketika kita ingin menjadikan kita lebih baik lagi. Mungkin ada upaya kita, yang paling penting tentu ilmu kita harus cukup. Karena bagaimana pula kita menjadi orang yang baik dan lebih baik dengan akhlak yang baik dan lebih baik, tentu tanpa ilmu juga mustahil ya Ustaz ya.
Betul. Ya, walaupun memang saat ini sangat mudah untuk mempelajari ilmu karena dengan media yang sekarang itu begitu banyak. Tetapi alangkah lebih baiknya kita berilmu, kita tahu persis guru kita karena akan menjadikan cermin bahwa guru kita menjadi cermin akhlak yang baik buat kita. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi 7 langkah menjadi kekasih Allah menurut Imam Al-Ghazali ya. Itu langkah pertama adalah ilmu, Ustaz. Ilmu. Kemudian ditambah dengan marifat. Jadi ilmu dan marifat gitu ya. Nah, ilmu ini kalau memahami da'watun nas ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi hikmah itu adalah ilmu pengetahuan. Atau misalnya surah Al-Baqarah ayat kedua ya. Dzalikal kitabul la raiba. Itulah Alkitab. Alkitab itu adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu segala sesuatu sumbernya itu memang harus dari ilmu. Gitu ya. Dari ilmu, karena dengan ilmu yang baik apalagi dibarengi dengan ilmu marifat itu akan menjadi manusia yang sempurna gitu ya. Manusia yang memiliki kecerdasan akal ya, kecerdasan intelektual. Jadi kecerdasan intelektual karena di situ makanannya adalah makanan ilmu. Dan berbicara ilmu adalah berbicara Al-Quran. Berbicara Al-Quran adalah berbicara tentang ilmu pengetahuan. Seperti itu. Ya, pendengar dan pemirsa, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan, jika ada yang buat jahil dan maafkan, dan ketika ada yang buat jelek, jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu pendengar dan pemirsa, tentu saja kita haruslah menjadi orang yang lebih baik, dan tentu kejelekan balaslah dengan kebaikan. Maka insya Allah kita akan menjadi orang mulia, tidak harus dimuliakan oleh manusia, Allah lah yang akan memuliakan kita. Sampai di sini Mutiara Pagi dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.